Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan channel Tani News. Channel ini yang menghadirkan tutorial memperbanyak tanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengolahan hasil pertanian. Pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan seorang penghobi dan pebisnis tanaman hias. Namanya Bapak Ahmad Fauzi. Beliau sudah lama berkecimpung di dunia tanaman hias dengan berbekal hobinya mengoleksi tanaman hias dari sedikit demi sedikit, dan sekarang sudah mempunyai koleksi yang banyak sekali seperti ini. Kita akan tanya-tanya bagaimana perjalanan beliau dalam berbisnis dan berhobi tanaman hias bersama channel Tani News. Saksikan wawancara kami dengan Bapak Ahmad Fauzi sesaat lagi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tani News semua, ya, pertama saya ingin ceritakan, jadi awalnya tuh di tahun 2007 kalau tidak salah ya. Saat itu saya masih sekolah di SMK, cuman sudah mulai hobi bertanam-tanam karena ngikut orang tua sih. Ya, orang tua kan petani, jadi sedikit banyak ikut tahulah gitu tentang tanaman, apalagi ibu juga suka mengumpulkan tanaman, biarpun ya tanaman di kampung mungkin minta dari saudara, dari mana juga kita jadi lama-lama jadi tertarik gitu. Di sekolah udah mulai penghasilan kan, sudah mulai PKL, sudah ada penghasilan, terus habis itu 2008 lulus juga mulailah dari situ mengumpulkan yang ada harganya gitu. Mulai dari yang komersil kita udah mulai mengumpulkan 1-2. Jadi sejak itu tekuni terus karena sudah mulai bekerja, dapat penghasilan sendiri, mulai mengumpulkan sedikit-sedikit, ya alhamdulillah akhirnya banyak juga. Ya, alhamdulillah karena ini mah bukan full time kita bertani atau full time berkebun, jadi ini hanya dikerjakan di saat-saat waktu lenggang seperti libur atau di luar jam kerja lah gitu. Ya, alhamdulillah lancar dan bisa berkembang lumayan baik, meskipun ya tidak 100% kita full time di sini gitu. Tapi biarpun begitu ya alhamdulillah sudah perkembangan jauh lebih baik lah dibanding tahun-tahun awal merintis, karena ya kita sudah mulai paham proses perkembangbiakan, jenis-jenis, perawatan, lain-lain seperti itu. Mungkin di awal-awal di tahun 2000, di bawah sebelum tahun 2000, 2010 lah, mungkin saat itu medsos belum begitu berkembang. Saat itu ya mungkin dari baca-baca buku, bisa dari majalah, utamanya di Trubus sih. Itu lumayan banyak kita belajar di sana. Terus ada beberapa majalah dan video-video dulu juga di website juga, di blog-blog sudah lumayan banyak. Nah, kesini semakin banyak medsos, apalagi di Facebook itu biasanya kan kita bisa membuat grup. Nah, di grup-grup itu bahkan setiap jenis tanaman tuh punya grupnya masing-masing. Nah, dari situlah kita bisa mempelajari, anggaplah kita sedang belajar anthurium, maka tinggal gabung aja di grup anthurium. Di sana banyak sekali orang dari seluruh Indonesia berkumpul untuk membahas khusus pada anthurium, mulai dari pembibitan, jenis-jenis, budidaya, perawatan, dan lain-lain. Lalu makin kesini pasar juga, Facebook juga atau medsos juga berubah, mulai dari tempat diskusi, tempat ngobrol, berubah ke menyediakan marketplace. Kita juga udah mulai bisa menjual di sana, sharing-sharing dengan yang lain seperti itu. Untuk proses belajar sih saya rekomendasikan sih di Facebook dan di Instagram. Karena selain menjadi media sosial yang paling digemari di Indonesia, kedua medsos itu mempunyai fitur-fitur yang cocok lah gitu untuk banyak interaksi dengan orang lain. Karena dari interaksi kita bisa menemukan ilmu baru, teman baru, supplier baru, vendor, customer, dan lain-lain. Nah, kalau saya sih lebih fokus di Facebook, karena di Facebook tuh kita bisa lebih spesifik
pembahas di satu jenis tertentu, mulai dari grup tentang khusus tanaman, grup tentang jual beli, grup sharing segala macam di situ ada gitu, lebih spesifik di situ. Bahkan saya bisa mendapatkan beberapa produk atau tanaman jenis baru berasal dari luar daerah dengan harga yang jauh di bawah pasaran tuh dari Facebook, karena kita bisa berkomunikasi dengan orang yang bahkan dari Papua, dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari pedalaman hutan, kita bisa berkomunikasi dengan mereka lewat Facebook. Ya, mungkin untuk kendala paling awal pasti di permodalan dan waktu. Untuk permodalan kita untuk mendapatkan jenis-jenis bagus dan jenis-jenis terbaru pasti dengan harga yang masih lumayan tinggi, dan mungkin penghasilan saya dari sini belum bisa untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, yang seperti ini saja, ini baru datang tadi pagi. Ini jenis Philodendron Florida Beauty Variegata. Ini 3 daun, dari sana dibanderol 1,5 juta. Dan saya baru bisa menjual kisaran paling 1-2 bulan ke depan. Untuk dari waktu mungkin ya karena kita bukan 100% di sini, kita juga ada pekerjaan utamanya sebagai karyawan. Jadi ya untuk membagi waktunya sih yang cukup pelik, karena tanaman tuh harus rajin diperhatikan, karena mulai dari kebutuhan air, kebutuhan cahaya, lalu nutrisinya, belum tentang hama gitu. Paling nggak biasanya setiap malam saya melakukan pengecekan rutin ke sini gitu. Untuk saat ini kebetulan pada awalnya sih saya suka di tanaman sukulen. Setelah sukulen, di sukulen itu ada beberapa kaktus, pachypodium, adenium, lalu ada sukulen lainnya. Lalu dari situ juga saya pernah memelihara jenis-jenis tanaman carnivorous plant. Cuman saat ini sudah tidak ada. Lalu pernah juga aglonema dan anggrek. Dan sekarang yang sedang rame karena pasar lagi rame, dan kebetulan saya juga suka, sekarang sedang mengumpulkan jenis-jenis aroid Araceae atau keluarga talas-talasan. Di antaranya ada anthurium yang di atas, ada anthurium, ada philodendron yang seperti ini philodendron Paraisoperde. Ada philodendron, ini juga philodendron, lalu ada philodendron burlemax. Selain itu juga anthurium, ada alocasia seperti ini ada alocasia talas-talasan, lalu ada caladium, ini caladium, ada syngoniumnya kurang bagus. Nah ini nih, ada syngonium seperti itu. Lalu selain itu juga mungkin ada beberapa jenis yang kurang begitu terkenal tapi saya suka, seperti mungkin seperti ini ada Dracaena. Ini Dracaena Jiaohui, cuman dia belum banyak orang yang punya gitu, masih sangat jarang di pasaran. Untuk saat ini kalau saya lihat di pasarannya, rata-rata tanaman yang rame banyak dicari dan harganya lumayan itu tanaman-tanaman yang mutasi atau tanaman-tanaman ya mutasi sih. Ada mutasi itu, ada yang Variegata, ada yang Cristata, lalu ada lagi Monostourus. Yang paling umum itu biasanya yang dicari yang Variegata seperti ini. Ini jenis Burlemax Variegata. Karena kalau Burlemax asli itu dia warnanya full hijau. Sedangkan yang Variegata dia daunnya ada berubah jadi kuning karena ada kelainan pada daun. Seperti yang lainnya adalah ini. Ini jenis Philodendron Josebuono Variegata. Dia juga karena ada kelainan warna pada daun. Nah, kelainan ini bisa menyebabkan harganya melambung tinggi, bahkan ratusan kali, bahkan ribuan kali dari harga asli yang
normal yang tidak mutasi. Untuk harga sih relatif ya, mungkin tidak bisa menyebutkan mahal atau murah karena harga murah itu kan tergantung kemampuan finansial seseorang. Kalau untuk yang harga rata-rata, harga yang biasa kita kategorikan harga yang kita sebut murah aja lah. Kalau yang murah tuh paling seperti Singonium seperti ini. Singonium ini paling sekitar di bawah 50 ribuan. Singonium mungkin bahkan ada yang 30 ribuan. Nah, seperti Skindapsus ini. Skindapsus biasanya kita 3-5 daun tuh paling 10 ribu, 15 ribuan. Nah, untuk tanaman yang agak tinggi itu seperti yang biasanya karena tanaman mutasi seperti ini. Josebuano ini saya dapat dulu 3 daun 900. Kalau yang ini mungkin saat ini saya bisa bandrol di harga 1,5, 1 juta sampai 1,5. Untuk yang ini juga ada parigataan. Ini Florida Beauty Paligata. Ini saya beli dari Bogor kemarin, ini baru 1,5 juta. Nah, seperti ini. Ini parigataan, dia juga mutasi bentuk daun. Ini kisaran 150.000 sampai 200 ribuan. Kalau secara umum sih untuk sukanya ya ketika kita bisa menumbuhkan tanaman dari yang sangat kecil seperti ini baru 3 daun, itu kalau dia bisa tumbuh bisa menjadi sangat besar, itu pasti akan sangat menyenangkan seperti kita melihat pertumbuhan anak sendiri. Nah, selain itu sukanya ketika kita bisa membudidayakannya, bisa menjual, dan itu cukup untuk menafkahi keluarga. Dan untuk dukanya mungkin ya, ini tanaman kalau menurut saya sama dengan investasi, pasti ada kerugiannya. Dan kerugiannya biasanya karena ya pasti ada, nama juga makhluk hidup, pasti ada waktu dia mati gitu. Bisa saja kita baru beli kemarin dengan harga mahal, ternyata tidak bisa dibudidayakan, kitanya yang belum tahu ilmunya, dan akhirnya mati. Itu juga pasti akan risiko yang cukup besar gitu. Kalau pesan saya sih untuk semua teman-teman Tani News yang tertarik untuk budidaya khususnya tanaman hias, yang pertama pasti senangi saya dulu. Kalau sudah senang, kita tidak akan merasa itu sebagai pekerjaan. Bahkan kita bisa melakukannya sampai malam, bukan tidak tidur sendiri sekalipun. Pengalaman saya pernah mengikuti lelang sampai jam 11, jam 12 malam untuk mendapatkan satu jenis tanaman dengan harga yang cukup murah. Selain itu ya harus tekun, mau banyak belajar. Sekarang sih untuk belajar lebih mudah karena mulai ada medsos, kita bisa saling tanya, sharing dengan para rekan-rekan yang lain yang sehobi dari seluruh Indonesia. Dan lebih murah karena kita bisa belajar dari YouTube, juga banyak yang gratis seperti itu. Dan insya Allah prospeknya untuk tanaman hias pasti sangat luas. Untuk menghubungi saya bisa melalui medsos di WhatsApp, di Facebook di @ojidaroji, atau di Instagram @ojidaroji juga, atau di @syahira_nursery, atau bisa menghubungi saya via WhatsApp di 0856 8357 542. Selain itu, saya juga bisa dihubungi di email shinigami.inc@gmail.com gitu. Beberapa tanaman yang ada di sini, misalnya seperti beberapa tanaman yang populer mungkin seperti ini. Ini ada keluarga Anthurium, ini beberapa Anthurium parigata, ini keluarga kuping gajah tapi dia hibrid. Yang ini antara Ace of Spades dan Warqueanum. Kalau yang ini Anthurium papillaminum dengan Warqueanum. Lalu ini ada Anthurium cobra catalog. Lalu ini ada Philodendron parisoperde. Ini yang salah satu yang sedang populer saat ini. Lalu ini ada Alocasia tengkorak red secret, karena yang ini tengkorak tapi dia warnanya agak kemerahan. Yang ini asalnya dari Malaysia kalau nggak salah. Yang ini juga ada, ini jenis yang belum banyak beredar. Ini ada Rapidopora foraminifera. Ini tanaman asli Indonesia, endemik Kalimantan.
Dia sebenarnya ada juga di Jawa dan di beberapa pulau di Indonesia. Yang ini dia spesialnya karena parigata ini parigata mint kalau tidak salah. Ini warnanya parigata ada mutasi. Lalu selain itu juga ada, nah ini ada anthurium juga. Ini anthurium Chris parigata. Dia ada Chris parigata ya. Nanti dia bisa panjang banget, daunnya tuh bisa panjang sampai 1,5 sampai 2 meter. Epiprenum pinnatum parigata juga. Ini istilahnya nama dagangnya tuh ekor naga, monstera ekor naga. Ini tuh Hastatum silver sword. Nah, dia daunnya sudah mature atau daunnya sudah dewasa, bentuk dewasa. Ini ada juga Philodendron warwesikianum atau golden finger. Nah, ini kita ada koleksi terbaru namanya Dracaena geohuei. Jadi dia tuh baru dideskripsikan atau dipublikasikan di jurnal ilmiah oleh Pak Greg Hambali, Yujami, dan Kurniawan kalau nggak salah itu dari LIPI di tahun 2020. Jadi secara internasional baru dideskripsikan atau diumumkan ke publik tahun 2020. Ini sudah dirawat, tapi stoknya masih sangat jarang, bahkan di pasaran belum ada. Bahkan para kolektor juga belum tahu namanya. Gitu. Ini adalah Philodendron biliteae atau kabel busi. Dia original. Original tuh batangnya warnanya orange. Yang ini untuk seukuran ini saya bisa menjual di angka 2 juta rupiah. Hoya atau tanaman gantung, ini namanya Hoya carnosa compacta, atau kalau di luar negeri biasanya istilahnya Hindu rope. Nah, namanya tuh kalau di internasional namanya Hindu rope atau dia tali Hindu. Ini keunikannya nanti dia bisa berbunga dan bunganya wangi. Selain itu bentuk daunnya juga kriwil dan menarik gitu. Lalu ini ada Alocasia tandurusa atau dulu pernah nama dagangnya Alocasia Jacqueline. Ini adalah tanaman asli dari Sulawesi. Nah, ini dulu awal-awal sempat diburu para kolektor bahkan nyampe jutaan rupiah per daun. Beberapa sukulen koleksi kami yang mungkin belum banyak di pasaran juga, seperti contohnya yang ini sebetulnya satu spesies, cuman dia terjadi mutasi. Untuk koleksi kaktus kami, kaktus dan sukulen kami ada beberapa. Ini dan ini sebetulnya adalah satu spesies yang sama, yaitu Myrtillocactus geometrijanus. Tetapi karena dia terjadi mutasi, perubahan bentuk, dia namanya berubah-berubah. Kalau yang ini Myrtillocactus geometrijanus fukuryu, karena dia bentuknya seperti ini dan istilahnya adalah di pasaran namanya kaktus susu. Sedangkan yang ini Myrtillocactus geometrijanus monstrous. Nah, yang ini karena dia berubah dari bentuknya. Kalau yang ini juga sama, Myrtillocactus geometrijanus monstrous CP elite, kalau dia CP elite, karena bentuknya yang jauh berubah sangat signifikan dibanding dengan tanaman aslinya yang bentuknya hanya kotak biasa. Ini adalah koleksi tanaman hias dari Bapak Ahmad Fauzi, pemilik Sahira Nursery. Demikianlah wawancara kami dengan Bapak Ahmad Fauzi, pemilik Sahira Nursery, seorang penghobi dan pebisnis tanaman hias. Terima kasih atas perhatian semua. Sampai jumpa pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.